Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Semangat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai penulisan lampiran 1, 2, 3, 4, kisi-kisi penulisan soal, kemudian nanti ada instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan, dan instrumen penilaian keterampilan. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama ya, kisi-kisi penulisan soal. Sesuai dengan berdasarkan dari PP Pengembangan Perangkat Langkah 6 Backup, itu pada aksi yang kedua, situ sudah kita ada bantuan ya berupa isian dari formatnya, tinggal kita mengikuti langkah-langkahnya. Baik, di sini kisi-kisi penulisan soal saya ya, jenjang pendidikan SMP Negeri 1 Dulu Kamal, mata pelajaran IPS, subtema saya mengambil letak dan luas benua Asia. Kelas 9 semester 1, jumlah soal 5, bentuk soalnya esai. Baik, di sini saya ingin berbagi ya, membahas bukan ini yang terbaik, tapi kita sama-sama belajar mengacu pada pedoman modul dari PP Pengembangan Perangkat. Baik, di sini nanti saya akan juga melampirkan ya deskripsi di YouTube ya mengenai link dari instrumen penilaian saya. Nanti bisa dicek di deskripsi YouTube-nya ya. Baik, langsung saja. Yang pertama itu kita mengisi di kolom kompetensi dasar. Nah, di sini kita mengambil dari KD yang ada di RPP kita, kemudian materinya. Di sini yang pertama indikator soalnya saya ngambil materi letak benua Asia. Indikator soalnya kemarin ada pembahasan diskusi di kelompok, yaitu kami meletakkan di awal dari indikator itu peserta didik dapat ya. Jadi indikator soalnya peserta didik dapat menjelaskan letak astronomis benua Asia, karena di sini materinya letak benua Asia. Level kognitifnya C2, karena di sini menjelaskan ya, kalau menurut taksonomi Bloom, menjelaskan itu masuk level kognitif C2. Jadi berdasarkan dari KKU-nya, Karta Kerja Operasional. Nomor soal 1, bentuk soal esai. Kemudian materi yang kedua, saya mengambil luas benua Asia. Nah, di sini indikator soalnya, peserta didik dapat menjelaskan. Nah, menjelaskan ini termasuk KKO, Kata Kerja Operasional dari C2, luas benua Asia. Nomor 2, soal esai. Yang ketiga, nah di sini masing-masing ya indikator soal kami buat itu materinya apa. Yang ketiga, klasifikasi nama negara dan ibu kota Asia Tenggara. Jadi di sini saya membuat soalnya itu peserta didik dapat menguraikan negara dan ibu kota di Asia Tenggara. Jadi saya mintakan di situ 3 ya, sebutkan 3 negara dan beserta ibu kotanya. Itu level kognitif, kalau untuk menguraikan itu termasuk level kognitif C4 analisis. Nomor 3 soal bentuk esai. Kemudian yang keempat, klasifikasi nama negara dan ibu kota Asia Timur. Negara-negara Asia Timur. Di sini indikator soalnya saya peserta didik dapat menguraikan nama negara dan ibu kota di Asia Timur. Ini level kognitifnya C4 juga, nomor soal 4, bentuk soal esai. Nah, di sini saya memulai dengan level C2 dulu ya, baru di sini C4, 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 karena kita sudah mulai memasuki bentuk soal HOTS ya. Jadi HOTS itu dari C4, C5, dan C6. Jadi saya mengambil C4-nya. Kemudian yang kelima, klasifikasi negara dan ibu kota Asia Selatan. Nah, peserta didik dapat menguraikan negara dan ibu kota di Asia Selatan. Itu indikator soalnya. Jadi menguraikan tadi masuk ke dalam level kognitif C4, nomor soal 5, bentuk soal esai. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini ya untuk penjelasan kisi-kisi penulisan soal ya, yang meliputi KD, materi, indikator soal, level kognitif, nomor soal, bentuk soal. Nah, untuk melihat ya level kognitif C2, C4, C3, C5 atau C6, Bapak Ibu kawan-kawan semua bisa melihat di taksonomi Bloom ya, mengenai KKO, kata kerja operasional, itu tepatnya di pada level kognitif yang mana. Baik. Atau nanti saya bisa sisipkan juga ya di dalam deskripsi YouTube-nya. Baik, lanjut kita ke lampiran kedua, penilaian sikap. Ya, instrumen penilaian sikap, mata pelajaran IPS, kemudian tema letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Saya mengambil subtemanya itu letak dan luas benua Asia. Kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023.
Yang pertama KD, KD sama seperti yang tadi ya. Jadi untuk penilaian sikap ini KD1 dan KD2 ya, kita lampirkan KD 3.1 dan 4.1. Indikator. Nah, di sini kalau untuk indikator yang pertama saya mengambil disiplin, tekniknya observasi, instrumen lembar observasi, rubrik nanti terlampir. Jadi ini saya melihat dari contoh yang ada di pedoman PP pengembangan perangkat langkah 6 backup. Nah, mungkin Bapak Ibu kawan-kawan semua sudah download ya, bisa melihat di situ. Kemudian KD 4.1 saya indikatornya kerjasama. Kemudian tekniknya observasi, instrumen lembar observasi, rubrik terlampir. Baik, kemudian untuk lampiran instrumen penilaian sikap, bentuknya saya mengambil ini ya. Kalau di pedoman pengembangan perangkat itu ada 3, disiplin, percaya diri, dan kerjasama. Saya mengambil 2. Kolom nomor, nama siswa, diisi, nanti perilaku yang diamati saat pembelajaran disiplin. Nah, di bawahnya ada keterangan SB. SB itu sangat baik, B baik, C cukup, KB kurang baik. Jadi sangat baik 4, baik 3, poinnya C cukup 2, kurang baik 1. Kerjasama begitu juga sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. 4, 3, 2, 1 skornya secara berurutan. Lanjut lagi kita ke rubriknya. Nah, tadi karena rubrik terlampir, kita buat di bawahnya ya. Penilaian sikap disiplin itu indikatornya apa sih? Nah, dari di situ kita buat perilaku yang diamati, misalnya disiplin indikatornya. 1, taat terhadap tata tertib sekolah. 2, tata tertib dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 3, menyelesaikan tugas tepat waktu. 4, disiplin belajar di rumah. Jadi inilah yang kita ya, menjadikan indikator perilaku yang diamati dalam sikap disiplin. Predikatnya kalau sangat baik, jika semua indikator tercapai. Jadi kalau poinnya 4 tadi sangat baik apabila ke-4 indikator ini terpenuhi. Baik, jika hanya 3 dari 4 ini tercapai. Kalau cukup, jika hanya 2 dari 4 indikator tercapai. Kurang baik, hanya 1 yang tercapai. Jadi kita amati dari sikapnya. Kemudian kalau dari sikap sosial kerjasama, indikatornya, pertama, terlibat aktif dalam melakukan diskusi pengamatan. Kedua, bersedia melaksanakan tugas sesuai kesepakatan kelompok. 3, menghargai pendapat teman satu kelompok dan kelompok lain. 4, membantu teman dalam satu kelompok yang belum mengerti terhadap materi pelajaran. Nah, ini kalau predikat sangat baik, ya. Ini penilaian kualitatif ya, predikat. Jika semua indikator tercapai, keempat-empatnya tercapai. Kalau baik, hanya 3 dari 4 indikator. Kalau cukup, hanya 2 dari 4 indikator kerjasama. Kalau kurang baik, hanya 1 dari 4 indikator kerjasama yang kita amati. Baik, jadi inilah rubrik penilaian sikap sosial ya. Saya ambil ini berdasarkan contoh dari pengembangan perangkat langkah 6. Baik, lanjut kita ke lampiran penilaian 3, instrumen penilaian pengetahuan. Mata pelajaran IPS, kemudian sama tadi temanya dan subtemanya, letak dan luas benua Asia lainnya, dan letak dan luas benua Asia itu subtemanya. Kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. KD 31 sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kemudian ada indikator ya, indikatornya sesuai dengan soal yang diminta dari soal yang kita buat ya. Pertama, indikator pertama 311 menjelaskan letak benua Asia. Yang kedua, menjelaskan luas benua Asia. Yang ketiga, mengklasifikasikan nama negara. Yang keempat, mengklasifikasikan ibu kota di benua Asia. Baik, ini tekniknya soal bentuk esai. Kemudian soal di sini saya buat tuliskan letak astronomis benua Asia karena indikatornya tadi menjelaskan letak benua Asia ya. Yang kedua, tuliskan luas benua Asia karena soal nomor 2 itu menjelaskan luas benua Asia. Kemudian yang ketiga, klasifikasikan 3 nama negara di Asia Tenggara beserta ibu kotanya. Nah, jadi masing-masing di satu soal ini saya mengklasifikasikan nama-nama negara dan mengklasifikasikan nama-nama ibu kotanya. Masing-masing 3 nama negara dan ibu kota di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Jadi ada jumlahnya 5 soal. Kunci jawaban saya buat di sini, sudah saya lampirkan juga. Kemudian rubrik penilaian terlampir. Nah, kita lihat di sini rubrik penilaiannya. Kriteria kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi, ketepatan milih bahan, kreativitas, ketepatan waktu pengumpulan tugas, kerapian hasil. Jumlah skor nanti kalau 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang baik. Nah, ini nanti
bisa saja kita memberikan tugas ini per kelompok ya. Nilai perolehannya nanti jumlah skor dibagi 20. Ya, kalau kelompoknya 9 kita buat 9. Kalau ada kelompoknya 5 kita buat 5. Tidak masalah ya. Untuk kolom 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini. Baik, untuk lampiran 4 ya, instrumen penilaian keterampilan. Nah, ini mata pelajaran tema subtema sama seperti sebelumnya. Kelas ya, maaf ini kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Adapun KD-nya, kita menggunakan KD 4.1 karena ini 4.1 KD untuk keterampilan khusus ya. Jadi indikatornya menyajikan nama-nama negara dan ibu kota di benua Asia. Tekniknya diskusi, butir instrumen soal terlampir, rubrik juga terlampir. Kita lihat ya. Nah, ini tadi instrumen penilaian ya, tadi terlampir. Saya buat seperti ini berdasarkan pedoman pengembangan perangkat angka 6. Lembar observasi kinerja presentasi, jadi bentuk keterampilan mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Indikator kriteria memperagakan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Jadi ketika presentasi kita lihat dia menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, memasang nama negara yang sesuai dengan peta benua Asia, kemudian menyebutkan nama-nama ibu kota sesuai dengan negara benua Asia. Nah, ini penilaiannya sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. 4, 3, 2, 1 poinnya. Masing-masing 4, 3, 2, 1. Sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Nah, di sini kurang baik ya. Saya geser. Kurang baik. Nah, lanjut ke bawah ya. Rubrik penilaian keterampilan ini, perilaku yang kita amati. Pertama, saya mengambil tadi menunjukkan letak dan luas benua Asia ya, berdasarkan dari instrumen penilaian keterampilan. Sangat baik itu kalau penilaian sangat baik mampu menunjukkan 4 negara ya, tepat dihubungkan dengan peta benua Asia, minimal ya, 4. Kemudian baik hanya mampu menunjukkan 3 negara saja, itu kategorinya baik predikatnya. Kalau cukup hanya mampu menunjukkan 2 negara tepat dihubungkan dengan peta benua Asia, hanya 2 saja kita beri predikat C. Kemudian kurang baik hanya dapat 1. Jadi nanti kita menampilkan peta buta benua Asia ya. Jadi inilah rubrik penilaian keterampilan. Baik, Bapak Ibu, sudah 4 lampiran pada instrumen penilaian ini, dimulai dari kisi-kisi penulisan soal, kemudian instrumen penilaian pengetahuan, yang kedua yang pertama tadi kisi-kisi, yang kedua penilaian sikap, yang ketiga penilaian pengetahuan, dan keempat penilaian keterampilan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang perlu kita sama-sama belajar ya, sharing-sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi nanti kalau mau lihat bahan pengajarnya, perangkat pembelajaran bisa dicek link deskripsi YouTube di Google Drive ya. Baik, cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.